Salam, selamat pagi. Perkenalkan saya Erwin Kasir SPD, adalah guru SD YPPK Terek Subur sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Pada hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022 saya akan melaksanakan praktek UKIM secara luring di SD YPPK Terek Subur, Kabupaten Bovendigul, Papua. Ini adalah kartu identitas saya. Berikut ini praktek video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ya, luar biasa ya. Masih tetap semangat? Masih. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita di siang hari ini. Kita akan memulai dengan berdoa. Pray night doa. Baik anak-anak, Pak Guru mau supaya kalian semua menyanyikan lagu nasional Sorak-Sorak Bergembira. Semua berdiri. Hari ini semua hadir? Nah, anak-anak, pembelajaran kalian hari ini yaitu kalian akan belajar dari tema 3 yaitu pokok dan penemuan. Kemudian subtemanya penemu yang mengubah dunia. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama anak-anak adalah setelah membaca teks tentang penemu yang mengubah dunia pada PowerPoint, kalian mampu menyebutkan ciri-ciri teks eksplanasi dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks tentang penemu yang mengubah dunia pada PowerPoint, kalian mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan mandiri. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang penemu yang mengubah dunia pada PowerPoint, kalian mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi dengan tepat. 4. Dengan mengamati video rangkaian seri dan paralel, kalian mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Yang kelima, setelah pengamatan pada video rangkaian seri dan paralel, kalian mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Kalian amati dulu gambar berikut ya. Nah, anak-anak ini kira-kira gambar apa ya? Rumah, kemudian ini tampak siang hari atau malam hari? Nah, kalau malam tentu supaya agak terang pasti lampu di apa? Ya, nyalakan ya. Nah, ada pertanyaannya, mengapa lampu bisa menyala? Nah, kedua, mengapa lampu ada yang menyala dan ada yang tidak menyala? Bagaimana bisa terjadi? Mengapa lampu bisa menyala? Nah, coba kalian semua 1, 2, 3. Ya, pertanyaan berikutnya 1, 2, 3. Mengapa lampu ada yang menyala dan ada yang tidak
baca dulu teks eksplanasi ya. Coba dibaca dulu semua sama-sama. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat seperti budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Nah, cara menemukan informasi penting. Coba kita sama-sama baca ya. Cara menemukan informasi penting. Informasi dari teks eksplanasi dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, kenapa, dan bagaimana. 2. Teks dibaca dengan sungguh-sungguh dan berkali-kali dengan penuh pemahaman. 3. Catatlah poin-poin penting yang terdapat di setiap paragraf. 4. Kembangkan poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. 5. Rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf baru. Contoh cara menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Nah, ini. Coba dibaca sama-sama. Listrik telah membawa banyak perubahan Ya, kita semua ya, anak-anak, informasi penting dari paragraf yang kalian sudah baca. Ya, dengan cara yaitu dicari dengan adik Simba, ya. Apa topik yang dibahas? Yang pertama tadi apa? Listrik, ya. Ya, kalian sudah dapat berarti. Yang berikutnya, di mana itu terjadi? Ya. Siapa tokoh penemunya? Siapa? Ya, Michael Faraday. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa tokoh tersebut dibahas? Kenapa Michael ini dibahas? Coba kalian baca. Ya, dibahas karena dialah yang menemukan listrik pertama kali. Sederhana yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, ini dia. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jadi informasi penting yang ada dalam teks yang sudah kalian baca tadi adalah Michael Faraday adalah orang pertama yang menemukan listrik dengan membuat alat sederhana yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang listrik. Anak-anak, kalian akan menyaksikan video tentang tokoh dan penemuan. Aliran listrik. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik disusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktör listrik, dan alat listrik. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Solar sebagai alat yang dapat menyambung dan menuntut arus listrik dalam rangkaian listrik. Baterai berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dengan negatif atau positif baterai. Komponen lainnya yaitu kabel listrik sebagai konduktör yang mengalirkan arus listrik. Lampu berfungsi mengalirkan listrik menjadi cahaya. Rangkaian tersebut dapat digunakan menjadi bagian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak mencatat aliran listriknya. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara mencatat aliran listriknya. Rangkaian listrik dipasang secara berhubungan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya tidak padam karena aliran listrik terputus. Contoh alat listrik yang digunakan secara seri adalah seker. Selanjutnya, untuk rangkaian listrik seri. Untuk mengetahui pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau bergolek atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri,
Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Perhatikan rangkaian seri itu. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu L1 padam, maka lampu L2 juga akan padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Rangkaian listrik pada senter merupakan contoh rangkaian seri. Ya, kalian sudah menonton video ini. Nah, tadi di situ ada yang disebut rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri anak-anak tersusun dari rangkaian seri dinyalakan saklarnya, maka semua lampu akan menyala. Dan jika misalnya saklar dipadam, berarti lampunya juga semuanya akan padam. Nah, contoh rangkaian listrik seri adalah apa ini? Ya, anak Apetsa mari dulu. Coba Apetsa tekan saklar. Nyala ya? Nah, padam lagi. Ya, ini silakan duduk kembali. Ini Johnny. Sama, ini masih tetap senter ya. Tapi ini senter kepala. Ini malam hari bisa cari peluang. Ya, coba nyalakan saklar. Nyala tidak? Nyala ya? Ya, coba biar tambah terang. Dipadam coba. Sudah. Ini yang disebut salah satu contoh rangkaian seri. Nah, anak-anak, adapun komponen-komponen dalam menyusun rangkaian listrik, kalian bisa lihat di sini ada apa ini? Baterai dan aki. Baterai dan aki. Coba dibaca. Fungsinya adalah sebagai sumber Ya, listrik. ini sebagai sumber listrik. Ya, sumbernya ini dari sini. Komponen kedua dalam menyusun rangkaian listrik yaitu apa ini? Kabel. Coba dibaca dulu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Jadi tadi baterai itu sebagai sumber listrik. Nah, untuk mengantarkan arus listrik maka harus melalui apa ini? Kabel sebagai konduktor ya, yang dapat mengantarkan listrik dengan baik ya. Kemudian komponen berikutnya dalam menyusun rangkaian listrik adalah apa ini? Ya, saklar. Nah, macam-macam saklar itu ya. Ini biasanya saklar ini kebanyakan digunakan di mana? Di rumah. Ya, di rumah. Di rumah-rumah ya. Coba dibaca lagi satu kali. Saklar adalah penyambung dan meneruskan aliran listrik. Ya, seperti tadi yang Pak Guru sudah singgung, saklar adalah alat untuk menyambung dan memutus arus listrik. Nah, jika saklarnya ini ditekan ya seperti ini, maka listrik akan menyala. Nah, listrik akan menyala atau senter ya. Ini juga listrik ya. Dalam komponen yang kecil. Kenapa? Memiliki banyak komponen. Ada baterai, ada kabelnya, kemudian ada bola lampunya dan ada saklarnya. Maka ini juga disebut sebagai listrik. Ini juga listrik dalam skala kecil. Kemudian, nah ini bola lampu. Coba dibaca baik-baik. Bagaimana kamu mau bisa buktikan ada arus listrik kalau tidak ada bola lampu? Ya toh? Kalau tidak ada bola lampu, misalnya ada baterai, ada kabel. Nah, sekarang untuk membuktikan supaya betul-betul ada arus listrik itu, maka pasang apa? Ya, bola lampu. Lihat, oh betul ada arus listrik karena bola lampunya ternyata menyala. Ini rangkaian listrik seri. Kita baca sama-sama. 1,
2, 3. Rangkaian listrik seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan atau berderet. Dikatakan ciri-ciri rangkaian listrik seri yaitu penyusunan komponen listrik tidak bercabang, artinya kabelnya itu tidak bercabang-cabang, sehingga ketika saklarnya dipadam maka semua lampunya padam. Maka dikatakan jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam. Nah, inilah salah satu contohnya tadi Pak Guru sudah perlihatkan, yaitu senter. Ada juga lampu hias. Biasa lihat lampu hias ya. Nah, ini dia gambar rangkaian listrik seri ya. Gambarnya coba lihat. Ada lampu. Kita lihat dulu dari baterainya. Ada baterai 1. Nah, kemudian baterai 2. Sumbernya ini dari baterai ini di sini positif ya. Kemudian ada kabel di sini untuk mengantarkan arus. Kemudian positif lagi ketemu dengan apa ini? Negatif ya. Jangan positif ketemu dengan positif. Kemudian juga jangan negatif dengan negatif. Harus positif dengan negatif. Di sini saklar, nanti dipasang saklar di sini ya. Nah ini. Begitu saklar tak nyala semua. Tak mati semua. Nah inilah contoh rangkaian listrik dan penggunaan rangkaian listrik ya. Ini sangat berguna senter di malam hari. Lampu hias juga berfungsi untuk mempercantik kota. Ya. Yang kedua, yang berikutnya tadi kalian sudah belajar rangkaian listrik secara seri. Sekarang rangkaian listrik ya paralel. Coba dibaca. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya ini perbedaannya, ada ciri-ciri. Nah, rangkaian listrik paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang. Nah, ciri rangkaian paralel yaitu rangkaian disusun secara berjajar. Yang kedua, jika satu lampu dimatikan, lampu yang lain tetap menyala. Rangkaian paralel. Nah, satu lampu dipadam, belum tentu yang lainnya padam karena memiliki cabang. Nah ini ya, dia tidak langsung satu kali tetapi ada lagi cabang kabel lain di sini ya. Ini bisa saja padam, ini belum tentu padam. Contohnya penggunaan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari ya, ini dia listrik di rumah. Rangkaian paralel misalnya ini satu lampu padam, yang lain belum tentu padam, ya tahu? Kemudian ada gambar apa itu? Ya, lampu lalu lintas. Nah, itu sebabnya begitu lampu merah nyala, kuning, hijau tidak akan nyala. Ya toh? Sebelum kita lanjutkan anak-anak, mari kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat ya. Dulu kembali. Tadi ada rangkaian listrik seri, kemudian ada rangkaian paralel. Ini baik rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Ya. Tetap harus dalam penyusunannya menggunakan komponen-komponen yang ada di sini. Yaitu anak-anak, sampai di sini kalian sudah mengerti akan pembelajaran kita? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah mengerti, sudah paham, Pak Guru akan memberikan kalian LKPD. Nah, ini kelompok baterai ya. Ini kelompok kabel, kelompok bola lampu.
mengumpulkan tugas LKPD kalian. Nah, sebelum kalian mengumpulkan tugas LKPD, Bapak Guru akan melihat kalian tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja dari LKPD kalian. Baik, yang pertama kelompok Betrai. Paragraf 2. Apa yang kami ketahui? Aliran listrik. Arus listrik adalah gelombang elektrolitik, yaitu gelombang yang dapat merambat listrik tidak ada media penamparan. Paragraf 3. Baik, kelompok Betrai sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, mari kita berikan tepuk tangan. Sekarang kelompok Kabel. Ya, ayo untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Teman-teman, kami dari kelompok Kabel mempresentasikan hasil kerja kami. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf 1. Apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis? Topik permasalahan mengenai penemuan listrik. Paragraf kedua. A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penulis? Jelaskan secara terbuka. Arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik kemudian disalurkan melalui kabel jaringan listrik ke gas tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gas. Setelah mengamati video dan mengamati gambar, sebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam rangkaian di atas dan apa fungsi dari komponen tersebut, yaitu komponen-komponen baterai, fungsi komponen sumber listrik, kabel, fungsi komponen konduktor pengantar listrik, saklar, fungsi komponen penyambung dan memutus aliran listrik, lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, baik sekali. Terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk kelompok Kabel. Terima kasih. Sekarang kelompok lampu. Teman-teman, kami kelompok lampu apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik, lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok lampu. Silakan. Ya, kita berikan lagi tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, anak-anak, kalian sudah mengerjakan melempar kerja LKPD secara berkelompok ya, tidak kelompok, baik kelompok Betrai, kemudian kelompok kabel dan kelompok lampu. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan soal. Kalian kerjakan secara mandiri.
Ya baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Ya, kumpulkan yang sudah semua dibawa ke sini ya, dikumpulkan ya. Ya baik anak-anak, dari semua pembahasan kita tadi mengenai rangkaian listrik, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yaitu bagaimana menemukan informasi penting dalam teks ya. Kalian sudah menemukan informasi penting dalam teks bacaan kalian tadi ya, yaitu teks eksplanasi, dan kalian menemukan contohnya yaitu penemuan listrik ya, yang mana kalian tadi sudah membaca Michael Faraday yang adalah penemu pertama listrik. Kemudian kalian juga sudah mempelajari komponen-komponen yang ada dalam rangkaian sederhana ya, rangkaian sederhana tadi yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel listrik ya anak-anak. Nah baik anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran kita hari ini? Senang? Nah, dari yang kalian tidak tahu rangkaian listrik menjadi tahu ya. Ya baik anak-anak, kalian semua ternyata sudah paham akan rangkaian listrik. Anak-anak, pesannya di dalam kehidupan kita ini tadi Pak Guru sempat singgung bahwa listrik itu sangat berperan, sangat penting di dalam kehidupan kita manusia ya. Misalnya tadi Pak Guru sudah berikan contoh, senter ini sangat berfungsi ketika kalian berangkat di malam hari, kalian berjalan kaki, kalian menggunakan senter ya untuk sebagai penerang dalam perjalanan kalian, atau di rumah ya pada malam hari sebagai penerang dalam rumah kalian, menyalakan lampu sebagai penerang di dalam rumah, di lingkungan sekitar kalian, di halaman kalian. Nah begitu di malam hari mungkin kalian sudah akan beristirahat, maka kita harus apa? Ya, untuk ingat menghemat ya, menghemat energi listrik. Ya anak-anak ya, kita harus menghemat energi listrik. Yaitu malam kalau sudah mau istirahat, sebagian lampu di apa? Padam. Nah itu pesannya ya, gitu. Terima kasih anak-anak. Sampai di sini akan pembelajaran kita, dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Tadi kita sudah awali dengan berdoa, sekarang kita akan mengakhiri dengan berdoa ya. Guru minta satu anak untuk naik pimpin doa. 1, 2, 3. Bang, terima kasih Tuhan di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin ya, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.